Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all my students. How is your day? I hope all of you in good health, in good condition and situation, inshallah. Welcome back to our channel with me, Bu Sri Suryati here. And I am going to tell you about our material today is for lesson 2, about prohibition. Modals to state prohibition atau kata bantu untuk menyatakan larangan. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan belajar prohibition atau larangan. Yang pertama kita menggunakan kata cannot, yang kedua kita menggunakan kata may not, dan yang ketiga kita menggunakan not supposed to. Cannot artinya tidak boleh, dan may not juga artinya tidak boleh, sedangkan untuk not supposed to artinya tidak seharusnya. Kalimat larangan untuk menggunakan not supposed to, rumusnya adalah subjek diikuti oleh to be, kemudian not supposed to, kemudian ikuti verb one atau kata kerja satu, dan complement. Contohnya adalah you are not supposed to eat in the library. Kamu harusnya tidak makan di dalam perpustakaan. Di sini subjeknya adalah you, kemudian to be-nya adalah are, kemudian not supposed to, kata kerjanya adalah eat, kemudian complement-nya in the library. Sedangkan untuk may not, rumusnya adalah subjek plus may not, kemudian diikuti kata kerja satu dan complement. Contohnya, you may not eat in the library. Subjeknya di sini kita gunakan you, kemudian diikuti oleh may not, kemudian kata kerjanya adalah eat di sini, dan complement-nya adalah in the library. Kamu tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Contoh ketiga, kita menggunakan kata cannot. Rumusnya adalah subjek diikuti oleh cannot, kemudian diikuti oleh kata kerja satu, dan bisa dilengkapi dengan complement. Contohnya adalah you cannot eat in the library. Kamu tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Di sini subjeknya kita gunakan you, kemudian diikuti oleh cannot, kemudian diikuti oleh kata kerja satu di sini adalah eat, dan complement-nya adalah in the library. Contoh lain dengan menggunakan cannot dan may not. You cannot sleep in the classroom. You may not sleep in the classroom. Artinya sama, bahwa kamu tidak boleh tidur di dalam ruang kelas. Sedangkan untuk not supposed to, you are not supposed to sleep in the classroom. Kamu seharusnya tidak tidur di dalam ruang kelas. Nah, perbedaannya di sini kalau not supposed to kita memerlukan to be, sedangkan untuk cannot dan may not kita tidak memerlukan to be. Langsung setelah subjek ikuti cannot atau may not, sedangkan not supposed to subjek to be terlebih dahulu, kemudian not supposed to. Contoh lainnya, you are not supposed to drink iced tea. Kamu tidak seharusnya minum es teh. You cannot eat noodles. Kamu tidak boleh makan mie. You may not close the door. Kamu tidak boleh menutup pintu. Perhatikan di sini juga not supposed to subjek, kemudian diikuti oleh to be, kemudian not supposed to, kemudian kata kerja satu. Sedangkan untuk cannot dan may not kita langsung subjek, kemudian diikuti cannot atau may not, kemudian kata kerja satu. Kata kerjanya di sini adalah drink, it's close. Ini kata kerja satu atau kata kerja dasar. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan cannot atau may not atau not supposed to untuk mengungkapkan larangan. Perbedaannya hanya pada penggunaan to be. To be plus not supposed to, sedangkan cannot dan may not tidak memerlukan to be. I think enough my explanation today. Saya kira penjelasannya cukup sampai di sini.
I hope all of you understand about my short explanation just I give you just now. Saya harap kalian paham dengan penjelasan singkat yang Bu Sri berikan tadi. Tugasnya kalian bisa praktekkan ya di buku paket ya. Nanti kita lihat di WhatsApp tugasnya nanti Bu Sri jelaskan di situ. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.